Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM 432171205157. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan Pak Elantono untuk forum ke-11, yaitu yang pertama, audit estimasi akuntansi. Bagaimana konsep nilai wajar menurut SAK? Lihat lagi Intermediate Accounting atau akuntansi keuangan menengah, yaitu PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harta yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dari definisi tersebut kita dapat mencatat berapa unsur elemen nilai wajar atau yaitu harga, aset atau liabilitas transaksi dan pelaku pasar. Yang selanjutnya pertanyaan berikut, apa yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK? Dan berikan contohnya. Menurut PSAK 25, kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konversi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan pelaporan penyajian laporan keuangan. Contoh kebijakan akuntansi lainnya adalah yang pertama yaitu penentuan nilai minimum kapasitas sistem aset tetap, yang kedua pemilihan model nilai wajar atau model biaya dalam pengukuran aset tak berwujud setelah pengakuan awal, yang ketiga penentuan apakah akan menggunakan opsi nilai wajar atau biaya diamortisasi untuk liabilitas keuangan jangka panjang. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Yaitu menurut saya auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepantasan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan, karena estimasi didasarkan atas faktor-faktor subjektif dan faktor objektif. Sulit bagi manajemen untuk menetapkan cara pengendalian untuk itu. Yang pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Yaitu auditor harus mereview. Jadi auditor harus mereview semuanya pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam bentuk estimasi akuntansi untuk mengidentifikasi apakah indikator tentang kemungkinan keberpihakan manajemen. Indikator tentang kemungkinan keberpihakan manajemen tidak dengan SA paket 500 audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan SA 540 sendirinya merupakan kesalahan penyajian untuk tujuan penarikan kesimpulan atas kewajaran estimasi akuntansi secara individual. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen. Bisa berasal dari kerangka akuntansi yang digunakan atau dari transaksi, peristiwa, dan kondisi di mana entitas perlu membuat estimasi akuntansi yang kemudian diakui atau diungkapkan oleh laporan keuangan. Auditor juga menanyakan kepada manajemen tentang perubahan siklus yang memerlukan estimasi akuntansi. Nah, di sini apakah resiko perlu dipertimbangkan oleh auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait estimasi akuntansi? Yaitu ada 3 hal yang perlu ditanyakan, yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apakah estimasi dibuat dengan benar? Yang kedua, berapa adanya bukti pendukung? Yang ketiga, kemungkinan adanya
manajemen bias. Yang selanjutnya yaitu asersi apa yang perlu diuji dalam menguji estimasi akuntansi. Asersi ini yaitu yang perlu diuji. Yang pertama asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Yang kedua asersi tentang kelengkapan. Yang ketiga asersi tentang hak dan kewajiban. Yang keempat asersi tentang penilaian atau lokasi. Selanjutnya asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mengaudit pengendalian atau disebut dengan TOC atas estimasi akuntansi. Di sini uji pengendalian meliputi pemilihan jumlah, sampel atau dokumen pendukung yang representatif untuk mengamati berfungsinya prosedur pengendalian internal serta menginspeksi bukti bahwa prosedur pengendalian internal telah dilakukan. Dan bagaimana mengaudit transaksi saldo dan melakukan prosedur analitis untuk estimasi akuntansi. Luas dari pengujian terinci atas saldo bergantung dari hasil pengendalian intern, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis akun tersebut. Penguji terinci atas saldo memiliki tujuan untuk menetapkan kebenaran jumlah uang atau disebut dengan monetary correctness dari akun yang berhubungan, sehingga dapat dikatakan sebagai pengujian substantif. Pengujian rincian saldo juga dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Sebagai contoh, konfirmasi untuk pengujian atas salah saji adalah pengujian substantif dan perhitungan kas juga adalah pengujian substantif. Selanjutnya, audit pihak berrelasi. Yang pertama itu siapa saja yang termasuk sebagai pihak berrelasi sesuai PSAK. Untuk melihat dari dilihat dari akuntansi keuangan menengah, yaitu pihak-pihak berrelasi adalah orang atau entitas yang terikat dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, atau dalam penyajian ini dirujuk sebagai entitas pelapor, pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum. Dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan semata-mata karena ketergantungan ekonomi yang diakibatkan oleh keadaan. Yang selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya, kemungkinan apa saja yang terjadi dalam transaksi dengan pihak berrelasi, yaitu pihak terkait tidak independen suatu dengan yang lain. Oleh karena itu, resiko terjadinya salah saji material melalui transaksi hubungan istimewa umumnya lebih tinggi. Jadi lebih tinggi umumnya ini dibandingkan dengan transaksi di antara pihak-pihak yang bebas. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengungkap pihak-pihak terkait dan akuntansi atas transaksi hubungan istimewa. Yang selanjutnya yaitu asersi apa saja yang perlu diuji dalam transaksi dengan pihak berrelasi, yaitu transaksi yang perlu diuji ini yaitu occurrence, completeness, akurasi, cut off, dan klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu berikan contoh transaksi dengan pihak berrelasi. Contoh transaksi dengan pihak berrelasi yaitu yang pertama pembelian atau penjualan barang atau barang setengah jadi atau barang jadi atau setengah jadi. Yang kedua,
pembelian atau penjualan properti dan aset lain. Yang ketiga, penyediaan atau penerimaan jasa. Yang keempat, sewa. Yang kelima, pengalihan riset dan pengembangan. Yang keenam, pengalihan di bawah perjanjian lisensi. Yang ketujuh, pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan, atau yang disebut termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natural. Yang ke-8, provisi atas jaminan atau agunan. Yang ke-9, komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori, atau yang disebut dengan diakui atau tidak diakui. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian realitas atas nama entitas atau pihak yang berelasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengaudit pengendalian TOC atas transaksi yang Anda contohkan tersebut. Yaitu yang pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, mulai melakukan kerja lapangan. Yang selanjutnya, yang kelima, menyusun laporan. Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana mengaudit transaksi, saldo dan prosedur analitis atas transaksi yang Anda contohkan di atas. Yaitu substantif test of transaction atau STOT merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah 6 transaksi related audit objektif atau tujuan audit terkait dengan transaksi telah dipenuhi. Transaction related audit objektif atau tujuan audit terkait dengan transaksi meliputi existence, competence, akurasi, klasifikasi, timing, posting, dan summarization. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.